Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, mendesak pihak kepolisian segera memanggil Febrie Adriansyah dalam pengusutan 3 kasus korupsi yang kini sedang dilakukan. Menurut Boyamin, langkah itu perlu dilakukan agar tidak berpotensi menjadi bola liar dalam penanganan perkara yang disinyalir menyeret nama Febrie di dalamnya. Ya, kita mendesak kepolisian segera memanggil Febrie Adriansyah supaya tidak menjadi bola liar, kata Boyamin saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu, 11 Juli 2026. Sedangkan di sisi lain, Boyamin juga meminta Febrie untuk bersikap kooperatif jika nantinya mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Terlebih, kata dia, Febrie yang merupakan seorang jaksa semestinya memahami mekanisme hukum dan dianggap perlu menjelaskan ihwal temuan uang hingga emas oleh polisi saat menggeledah rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Soal nanti bahwa Febrie Adriansyah harus datang jika dipanggil polisi, ya harus datang. Karena dia jaksa kok. Tahu hukum kan gitu kan? Jelasnya. Meski begitu, Boyamin pun menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah atas perkara yang saat ini sedang terjadi. Menurut dia, Febrie masih memiliki hak untuk memberi penjelasan lebih lanjut kepada polisi ihwal perkara yang sedang diusut, termasuk soal temuan barang bukti. Kalau soal menyerahkan diri yang galah gitu kan apa yang menunggu proses dipanggil, diminta keterangan, diklarifikasi apa-apa yang kan bisa aja memang itu betul-betul barang milik orang lain hanya dititipkan dan lain sebagainya, dan Febrie tidak terkaitkan, ya kita harus hormati praduga tidak bersalah, pungkasnya. Penjelasan Polda Metro Jaya. Terkait hal itu, polisi menjawab pertanyaan wartawan soal rencana pemanggilan Febrie Adriansyah. Menurut Budi, saat ini penanganan perkara masih berlangsung. Iya, makanya nanti dalam proses. Ini kan masih secara teknis dan materi masih berlangsung, makanya tim masih bergerak. Tutur Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas, Kepolisian Daerah, Polda, Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kemarin. Nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan untuk tema waktu kapan akan dilakukan pemanggilan, termasuk perkembangan dari perkara yang sedang ditangani. Febrie Adriansyah mundur dari Jampitsus. Febrie Adriansyah telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung. Adapun pengunduran diri Febrie itu diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Anang Supriyatna pada Sabtu, 11 Juli 2026, dini hari tadi. Anang menjelaskan bahwa pengunduran diri Febrie itu telah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku, kata Anang dalam keterangannya. Menurut Anang, pengunduran Febrie itu sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas dan netralitas proses penegakan hukum atas penanganan perkara yang sedang dilakukan Polri. Namun dia menekankan terkait pentingnya masyarakat untuk menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, jelasnya. Untuk informasi, tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah 13 lokasi dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU pada Rabu, 8 Juli 2026. Adapun penggeledahan dilakukan atas dasar penyidikan terhadap sejumlah perkara, yakni dugaan korupsi PLN Batubara, PT Asabri, dan Krakatau Steel.